Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Sudrajat semester genap tentang rangkuman bab 9, menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Ciri-ciri perilaku hasad: adanya kebencian dan permusuhan, adanya perasaan takabur, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya, serta hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah. Sebab hasad: yang pertama tidak bersyukur, yang kedua adanya perasaan tidak senang terhadap orang lain, dan yang terakhir adanya perasaan sombong. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, bagi diri sendiri, menimbulkan perasaan tidak tenang, merusak amal kebaikan, dan menjadi orang yang muflis, memiliki banyak musuh dan sedikit teman, serta banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun bagi orang lain, akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan, kehidupan di masyarakat yang kurang harmonis, muncul rasa dendam dan ketidakpercayaan antar masyarakat, serta timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama. Upaya menghindari perilaku hasad: yang pertama, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Kebalikan sikap dendam adalah anakku, yaitu sikap berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan tanpa disertai rasa benci di hati. Ciri-ciri perilaku dendam: yang pertama, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua, susah diajak berbicara dengan baik. Yang ketiga, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Yang keempat, tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah, serta yang terakhir, tidak mau menerima nasihat orang lain. Dampak negatif dendam: yang pertama, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Yang kedua, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Yang ketiga, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. Serta yang terakhir, semakin menambah rumitnya masalah, sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Upaya menghindari perilaku dendam: yang pertama, berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Serta terakhir, menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang lain. Ghibah. Ghibah artinya mengumpat atau mengunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Sebab-sebab timbulnya ghibah: ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. Kemegahan diri: seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah, menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Yang bukan termasuk ghibah: melaporkan kejahatan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti polisi atau jaksa untuk proses penyelidikan, serta mengungkapkan kejahatan dengan tujuan pelindungan masyarakat dari kejahatan itu. Itu merupakan salah dua contoh yang bukan termasuk ke dalam ghibah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan mungkin kehormatan orang lain. Dampak negatif fitnah sendiri: yang pertama, mendapat ancaman Allah akan tersiksa neraka yang sangat pedih. Yang kedua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain, serta terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Upaya menghindari perilaku fitnah: yang pertama, bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Yang kedua, saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah.
Yang ketiga, melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Serta yang terakhir, mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada orang yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Selanjutnya adalah namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Menurut istilah, namimah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya agar terjadi permusuhan. Namimah pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang lain tersebut. Adapun salah satu dalil dari perbuatan namimah ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11 dan juga Quran Surat Al-Humajah ayat 1. Penyebab timbulnya namimah. Yang pertama, adanya perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Yang kedua, adanya sifat dengki pada diri seseorang. Yang ketiga, mencari muka agar orang lain bersimpati pada dirinya, serta gemar berbicara berlebihan, omong kosong, atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Dampak negatif namimah. Yang pertama, dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah, menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia, merusak tatanan dan ketentraman masyarakat, hilangnya ridha Allah dan mendapat murkanya. Selanjutnya adalah upaya menghindari perilaku namimah. Bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Yang kedua, berusaha untuk menghentikan pemberitaannya. Yang ketiga, membenci perilaku namimah dan membencinya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Yang keempat, jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Serta yang terakhir, apabila ada berita yang meragukan dari seseorang, agar diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.